Oke guys, salam olahraga. Ya. Kali ini gue bersama salah satu coach yang penemu mutiara hitam dari ujung timur, yaitu salah satu coach dari tim Papua, yaitu nggak jauh juga senior saya juga, yaitu Unggul Broto. Gimana bang? Sehat-sehat, alhamdulillah. Kabarnya? Nih salah satu senior saya dari WNJ juga dan memegang salah satu tim dari PON Papua yang kemarin juga mendapatkan medali perak ya? Perak, Medali perak perorangan dan bergu, dan beregu. divisi recurve, Divisi recurve putri. putri. Oke. Mungkin saya ingin menanyakan satu. Ya, Selama ini Anda itu hilang di telan bumi, ibaratkan di Jakarta ini tiba-tiba muncul langsung ke Papua. Itu gimana ceritanya gitu? oke. Ceritanya awalnya itu sebenarnya setelah lulus kuliah 2015, itu saya dapat tawaran untuk melatih tim Papua untuk persiapan Prapon Jawa Barat di Senayan Jakarta tuh 2015. Oke. Nah, saya diminta sama pelatih nasional, ya masih terkenal lah orang-orang di Panahan ini, namanya Coach Iwan, Irawan Richard nama lengkapnya. Coach Iwan, ya. Ya. Jadi saya diminta untuk menjadi asisten pelatihnya beliau gitu. Oke. Ya. Oh, dari Coach Iwan akhirnya dapat informasi, ditarik lah untuk menjadi tim coach pelatih di Papua. Betul. Itu Papua ya, bukan Papua Barat kan ya? Bukan tim Oke, Papua. tim Papua. Jadi singkat cerita, kenapa Coach Unggul ini di Jakarta mungkin kita nggak pernah kedengar namanya, tapi namanya dia sudah terdengar di ujung timur, yaitu tempatnya Mutiara Hitam di sana. Siap. Mungkin yang kedua untuk pemerataan nih, Iya. untuk tentang panahan, pengetahuan panahan di ujung Indonesia itu seperti apa sih? Untuk di Indonesia Timur itu panahan itu udah menjadi budaya. Budaya khususnya di Papua ya. Papua itu udah menjadi budaya mereka untuk berburu. Ya, Oke. Pasti, dan juga mereka kan menggunakan pengetahuan tentang panahan itu hanya busur tradisional yang dari rotan kan. Oke. Ya, untuk mereka berburu babi atau berburu hewan lain lah buat mereka bertahan hidup atau makan. Nah, tapi untuk pengetahuan tentang panahan secara modern itu modern, mereka betul. belum, masih awam. Hanya beberapa orang aja. Itu pun Ya. orang-orang yang pernah latihan panahan tuh di Jawa. Oke. Mereka pindah ke Papua untuk pekerjaan atau merantau ya. Oke. Itu mereka kembangkan di klub kecil. Oh. Tapi bukan orang asli Papua, bukan. Tapi perantau atau mereka nikah di sana, anaknya latihan panahan. Tapi bukan asli orang Papua asli. Bukan. Oh, jadi yang dimaksud di sini panahan modern itu seperti perlombaan Perlombaan yang umumnya kita archery kan ya? Kita Target archery panah. yang umumnya kejuaraan pertandingan ya. Bukan juaraan. Ya. Jadi rata-rata di sana itu para pendatang mengembangkan di Mengembangkan sana. di sana. Oh, gitu. Jadi temulah bibit-bibit ternyata bertalenta-talenta semua di sana. Alhamdulillah dapat semua. Sebenarnya kalau untuk kita take mundur ke belakang, sebenarnya adalah zaman dulu tuh pelatih di Jawa itu pernah memegang Papua dulu ya, zaman Oke, dulu. oke. Nah, udah ngembangkan, cuman memang terakhir itu pernah mendapatkan emas juga di PON, tapi Oke. Papua ini di ronde tradisional, bukan di ronde nasional recurve atau kompon. Ya, itu masih zaman dulu banget gitu. Terus yang udah mulai modern itu Coach Iwan ini mencoba mengembangkan ke Indonesia Timur juga, tapi di Papua Barat itu 2008 megang tim Papua Barat. Tim Papua Barat. Ya, ikut PON di Kaltim. Oh, PON Kaltim. Nah, salah satunya ya yang mendapatkan medali ya Gus Mardi yang dari Jawa Barat. Nah, dulu dia kan tentara, tapi dari satuan untuk bantu tim Papua Barat. Itu salah satunya tuh Bang Gus Mardi. Bang Gus Mardi Yang sekarang dia pelatih di Jawa Barat gitu. Itu
mendapat sama karena tuh komposisinya emang SDM di Papua Barat waktu itu untuk Belum, ya. masih belum, makanya dibantu kita. Nah, itu Coach Iwan tuh 2008 era modern ya. Udah pertandingan untuk yang ronde recap nasional sama kompon yaitu 2008 tuh Coach Iwan di Papua Barat pertama itu ya. Itu mulai hidup tuh. Oh, mulai jadi 2008 ini Papua ini mulai berkembang Di Papua Barat ya khususnya. Papua Barat Nah, khususnya ya? Papuanya malah meredup. Sempat meredup dikit lah gitu. Terus sampai 2000 Pon Rio masih Coach Iwan pegang 2012. Itu komposisinya lebih gila lagi tuh Coach Iwan. Hampir 80% putra daerah, rambut keriting, kulit hitam. Sisanya pendatang. Itu 2012 tuh. Saya lupa meraih berapa medali saya lupa. Tapi itu saya salut dengan beliau, bahkan beberapa pelatih-pelatih daerah di Indonesia ya. Salut dengan beliau karena bisa munculkan potensi atlet di Indonesia Timur khususnya. Nah, itu. Bahkan sempat ada yang masuk ke Prima Pratama. Itu level apa? Lapis duanya pelatnas waktu dulu ya. Programnya. Cuman tinggal lanjut lagi gitu. Sayangnya. Tapi udah lumayan gitu. Ya, berarti kan kalau diambil kesimpulan dari yang Coach Unggul bicarakan tadi itu nggak ada yang nggak mungkin kalau misalnya kita mau bekerja keras untuk mencari. Betul. Ya kan? Jadi sekarang ya di ujung timur teman-teman yang dari Jayapura dan sekitarnya itu ternyata banyak potensi yang belum kita dapat gitu. Iya, betul. Di sisi lain apa sih yang kurang dari mereka gitu loh. Sedangkan ya mereka fisik oke, dan sebagainya kan. Iya. Tapi cuma tinggal ya mencari bakat itulah. Kalau ibaratnya di sepak bola kan kita tahu bakat-bakat alamnya daerah sana itu ibaratkan Brazilnya Indonesia. Betul. Nah, kan untuk kemungkinan di sana juga ada beberapa atlet panahan yang timbul secara alam gitu dengan bakatnya gitu. Terus yang terberat melatih teman-teman yang berada di Papua bagaimana apa sih sebenarnya? Oh iya. Pengalaman saya melatih tim Papua dari 2015 sampai PON terakhir kemarin 2021. Tantangan terberat itu kita karakter orang Papua ya umumnya ya. Mungkin kalau orang-orang lain bilang waduh keras nih orangnya atau padahal tuh cuma hanya luarnya aja. Tapi secara ini mereka baik. Tinggal kita pendekatan ke anak-anak putra daerah itu kita harus tahu dulu di bagaimana, terusnya karakternya bagaimana. Karena anak Papua itu kita harus apa adanya, nggak boleh gimana dari hati ke hati ya. Gitu. Tantangannya memang ini aja, tantangannya itu teknik dasar. Karena mereka kan belum punya basic teknik dasar. Untuk fisik saya akui mereka itu bakat alam. Karena kemana-mana pun mereka jalan kaki, ke sekolah jalan kaki, bisa mengambil kelapa, manjat pohon atau apa. Jadi udah bakat alam gitu. Fisiknya saya melatih tim Papua tuh enak banget tuh untuk fisiknya, udah gampang. Tinggal memang melatih teknik dan di mentalnya gitu, mental itu. Berarti ya yang nggak seperti orang pikirkan lah ya. Iya betul, nggak seberat orang pikirkan jika kita melatih teman-teman yang berada di timur Indonesia gitu, Papua. Itu keras. Keras. Kan selama ini kan kita ngeliat ya galak nih. Kayak gini nih, kayak kita mau dilawan aja kan. Kalau ngelatih selalu betul. Ini. Ternyata dengan kondisi pendekatan dulu gitu. Saya dialog kan gitu ya. Betul. Satu itu ada atlet saya namanya Isodak Elopere. Itu dia asli Wamena, pegunungan kan. Itu dia mantan atlet tinju. Oh, itu. Dia atlet tinju, waktu itu dia lagi studi S2 di UNS Solo. Ngambil lingkungan hidup. Itu saya pertama kali ngeliat dia, waduh, badan besar ya kan, otot-ototnya brewok, rambut juga panjang juga gitu, wah serem nih. Cuma tapi kayak ini ya biasa aja. Memang dia bilang orang mikir satu galak, takut, tapi ini pembawaan saya gitu, looknya aja, tapi sebenarnya enggak. Gitu jadi salah persepsi aja orang-orang tentang baik-baik. Kalau kita baik sama aja lah. Kalau kita baik ke orang, ya dia baik kita. Tapi jangan sekali-sekali kita
menyakiti hati orang Iya, itu pastilah, aja sama itu aja. kan hukum malam ya, kalau Iya, kita hukum jahat malam. ke orang pasti Iya. orang tersebut bakal jahat ke kita. Betul. Terus kendala apa sih sebenarnya yang terjadi? Misal kayak alat, fasilitas, sarana prasarana mungkin kan Betul. ya yang setahu saya mungkin agak kurang lah Iya. ketika di teman-teman di Papua itu. Iya. Untuk sarana prasarana memang beda, jauh banget lah dengan di Jawa ya. Jawa fasilitas ada lah, lapangan ada gampang. Bisa bagian peralatan juga ada. Untuk di Papua memang belum ada lapangan yang standar untuk perlombaan ya kan, belum ada. Baru sekarang aja nih Ya, setelah PON kemarin venue kemarin Venue itu kemarin. aja baru dibuat yang benar-benar cocok untuk skala nasional gitu. Ya, Nah. mudah-mudahan aja lah setelah itu ada lapangannya kan, Betul. Nah, timbul bakat-bakat yang betul. hebat-hebat. Makanya kenapa kita itu karena lapangannya belum ada yang standar ya kan. Ya, akhirnya kita TC-nya training camp-nya di Jawa. Di Oh, Karanganyar. TC-nya di Karanganyar. Di Karanganyar Solo gitu. Oke. Kenapa kita itu pilihan dari Kuciwan, kenapa harus TC di Jawa? Hmm. Itu untuk meminimalisir dana. Pasti dong Papua ke Oke. Jawa kan mahal. Ya kan sekali PP udah berapa? Satu Ya. orang bisa 10 juta lebih, ya kan? Oh. Belum gitu. Nah, akhirnya kita ke Jawa, tesnya di Jawa biar kalau ada kejuaraan-kejuaraan di Jakarta, di Jawa Tengah, Jogja, atau Jawa Barat tuh gampang dan biayanya kita bisa tekan. Oke. Gitu. Dan bisa sparring atau tryout lah atau try-in dengan atlet nasional. Misalnya di Jogja, waktu itu sempat kita buat simulasi perlombaan karena bingung kan kita mau event kejuaraan nggak ada Oh nih, iya. iya kan? Try-in ya. Iya nggak ada. Akhirnya kita mengundang dari tim Jawa Tengah, tim PON Oke. Jawa Tengah, tim PON Jogja untuk simulasi bareng sama Papua, tim Papua. Jadi Oh. jadi mereka tuh udah punya nggak demam panggung lagi lah gitu. Makanya itu lebih enak kalau di Jawa gitu, biar memudahkan lah mau gitu. Oke, berarti Untuk peralatan kemarin juga alhamdulillah persiapan untuk PON ya disupport juga lah. Wih. Gitu, semua alhamdulillah gitu Ih. dari Pemprov Papua gitu. Oh, ya, ya ketuanya kan Ibu Yuliana. Ya. Itu saya salut sama beliau yang perhatian dengan atlet tim PON Papua. Oke, berarti ya mungkin sepanjang tadi kita bisa tahu lah betapa kerasnya Keras. memilih atau memilah sebuah mutiara itu betul-betul kualitasnya bagus. Nah, Ya kalau untuk ini ada cerita lucu lagi ketika Gimana? pemilihan seleksi untuk tim PON Papua kemarin. Ah, Saya dan Coach Iwan itu untuk menyeleksi atlet Papua. Kita mengadakan sebuah selekdah oh, Selekda di Kota Jayapura. di Kota Jayapura. Nah, karena kita tahu SDM-nya belum mumpuni ya. Hmm, Sebenarnya ada kemampuan, cuma masih belum biasa lagi. Oke. Tapi kita mencari nih yang mana yang cocok untuk kategori untuk Srikov, Hmm, Kompon oke. dan nasional. Akhirnya kita seleksi, kita rata-rata sih ya dari saya dan Coach Iwan tuh pertama tuh anatomi penting. Anatomi penting. Kita mendapatkan satu atlet itu dari Merauke, namanya Antonius Gepse. Itu tingginya sekitar 180-an. Wih. Dan panjang tarikannya panjang juga, sekitar 30 inch. Oh. Kita ukur tuh. Wah, ya ini kan keuntungan buat Rikov kan. Ya. Akhirnya kita pilih dia. Dia basicnya dulu itu kidal, Oke. kayak busur kidal. Cuma ketika ke Karanganyar, Oh, panggilan TC ya. TC, setelah selekda udah selesai, kita pemilihan sudah kriteria dari Coach Iwan gimana kita udah dapatkan. Full tim kan 24 atlet Oke. udah dapat seleksi bisa panggilan ke TC. Itu salah satu anak namanya Anton Gepse ini kita latih dengan menggunakan busur umumnya, bukan busur ideal malahan. Busur kanan. Right hand berarti ya? Iya. Biasanya kan busur gede kidal ada busur kidal kan. Ya, Tapi kita ya. coba busur ya umumnya. Oke. Itu dia progresnya lumayan. Hmm.
udah yang salut sama dia ini. Pas kita dapat undangan untuk latihan bersama dengan timnas di Senayan, persiapan untuk ke Olimpiade. Olimpiade. Dia masih bisa bersaing dengan yang ada di timnas. Oh iya. Saya salut dengan dia. Belum pernah ikut pertandingan apapun. Dia baru kemarin di PON itu pertama kali ke level nasional ya. Oke. Berarti untuk adaptasi berapa lama itu kira-kira tuh? Dari left hand ke right hand? Itu dia karena kita latihannya cukup keras juga ya. Programnya Intens ya? intensnya ada. Kita latihan tuh dari jam 7 pagi sampai sore. Sekitar jam 5 sore kita latihan hampir tiap hari. Kita restnya hanya minggu aja. Oh, minggu. Itu kita latih anak ini, nggak hanya Anthony saja sih. Ada beberapa anak-anak Papua yang kita drill juga teknik dasarnya dulu, paling penting. Selama kurang lebih 3-4 bulan kita drill di teknik dasar aja pendek. Kita belum bisa langsung ke jauh-jauh karena fondasinya yang saya dengan Kuciwan itu teknik dasar. Oke. Karena teknik dasar, kalau teknik dasarnya belum mumpuni untuk naikin itu agak sulit. Mungkin bisa stuck ya. Tapi kalau kita teknik dasarnya dibagusin, diajakin lah ya, itu pasti bisa terang naik. Nah, Itu kan. paling penting tuh teknik dasar. Nah, ketemu juga akhirnya kan apa yang paling penting di olahraga yaitu teknik dasar. Kembali lagi ke teknik dasar. Ya, jadi jangan sekali-sekali menyepelekan teknik dasar itu. Ya lah, teknik dasar mentang-mentang saya udah 4 tahun 5 tahun mana, tapi ingin mengkombinasi semuanya, teknik-teknik dan lain-lainnya, tetap teknik dasar itu yang perfectnya 100%-nya. Betul. Gitu loh. Nggak bisa disepelekan soal teknik dasar kan. Betul, apalagi nih ini nih kalau mau tahu, ini belak-belakan. Tim PON Papua ini 70% masih muda, masih pelajar. Yang belum punya pengalaman di level nasional. Oh, iya. Belum punya, Iya. bahkan belum punya. 30%-nya itu 3 atlet nasional. 3 atlet. Salah satunya ya di Platnas sekarang, Reza Octavia. Ya. Ya. Terus ada lagi namanya Mas Adit, Mas Adit. yang kompon, tahu dong Ya. ya. Itu juga Ya. pemana senior juga. Satu lagi Catur Luri. Mas Itu Catur. juga kompon. Oh, itu. Nah, sisanya yang pernah ikut PON di 2016 sama di Prapon 2015. Oh, Itu yang 30%-nya itu sisanya itu yang punya pengalaman, udah pernah ikut kejuaraan-kejuaraan, kejurnas dan event-event lain. Itu 70% itu yang belum pernah. Yuk, Berarti dapat kuota berapa sih? kita full team. Full tim? Full tim. 3-3? Kita, nah ini cerita lagi. Kita Kuciwan minta untuk dikasih kekhususan, kasih kesempatan untuk tim PON Papua. Jadi di pertandingan PON kemarin itu kita 4 atlet per divisi, bukan 3. Jadi itu khusus ya. karena kita pengembangan lah ya. Standar Rebo 4 putra putri gitu? Putra putri ya. Karena full iya. tim berarti betul-betul full tim ya? Full tim. Bisa beregu, bisa mix tim juga ya? Iya, karena ya kita tahulah kondisinya ya kan. Beda dengan di Jawa atau di yang daerah-daerah yang udah punya pengalaman. Untuk Papua kan belum punya SDM. Jadi kasih sebuah rangsangan biar biar maju Iya, juga. betul, Itu ya. paling penting. Kalau gue sih beruntung banget gitu loh. PON Betul. kemarin itu ada di Papua. Jadi Betul. menimbulkan banyak bakat yang Terpendam. terpendam gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur ada PON di Papua. Mudah-mudahan tahun depan PON di mana lagi yang bisa paling ujung-ujung gitu loh. Besok kan hanya di Jawa aja. di mana? Nah, Aceh besok sama Aceh Sumut. Iya, Aceh Sumut. Aceh Sumut besok. Betul. Semoga aja keluar timbul bakat-bakat yang baru lagi. Betul. Jadi kan enak, persaingan juga makin ketat, makin kuat kalau di Platnas dan sebagainya. Betul. Terus yang kedua, mungkin terakhir ya. Kalau gue tanya nih, pembinaannya bagaimana? Lepas PON nih, pasti kan nggak mungkin lepas beli putus lah ibaratkan gitu. Betul. Kan ada pembinaannya bagaimana? Betul. Ya oke. Sebelum kita pulang dari Papua, pas selesai PON itu, tim dari pengurus, dari ibu ketua, sekum,
terus Bimpres, lalu tim pelatih ya. Itu kita duduk bareng, kita jelaskan untuk kedepannya gimana dan gimana. Dan saya baru dapat info lagi, Bimpresnya ini kan salah satu di tim pelatih juga, namanya Coach Mano. Coach Mano. Ya, beliau juga pemanah juga dulu di Papua. Saya baru dapat info ternyata akan dibentuk sebuah PPLP di Papua. Nah, itu buat khusus untuk atlet-atlet muda Papua biar bisa berkembang lagi ke depannya. Bahkan saya dapat kabar lagi dari Isodak Elopere yang di Wamena, dia mau mengembangkan untuk adik-adiknya yang ada, dan juga diteruskan lagi sama untuk yang atlet-atlet di bawah yang muda-muda di sana, dikembangkan biar bisa banyak nih atlet-atlet asli putra daerah Papua. Ya, ini karena itu penting. Kita harus ya kasih kesempatan juga untuk yang orang aslinya juga. Ya kan biar merata juga lah, nggak hanya yang dari pendatang, tapi putra daerah juga kasih kesempatan. Itu yang misinya dari Pengprov itu mau menyeimbangkan dan punya kesempatan untuk putra daerah berkembang lagi. Oke, ya semoga aja segera terrealisasikan PPLP tersebut supaya pada PON besok Papua lebih berkembang lagi. Misalnya di tuan rumah kemarin dapat perak, bisa besok mendapatkan emas pada kelihatan olahraga nasional di Aceh Sumut. Oke, thank you Coach Unggul atas waktunya nih. Tuh, jadi tiba-tiba saya ketemu, saya todong langsung gimana Papua menurut Coach Unggul nih saat ini kan, saya nanya kebetulan ya. Semoga sehat selalu Coach Unggul dan sama-sama terus berkarya di ujung timur karena banyak mutiara di sana yang belum kita ketahui. Betul. Oke. Siap. Thank you. See you Sama-sama. next video. Salam olahraga. Oke, ya. Thank you, bro.